penampilan Ridwan dengan jas mewah memang membuatnya tampak berkelas. Ditambah lagi manajemen badannya sangat baik. Bahkan hingga dia sama sekali tidak terlihat seperti pria berusia 50-an. Namun Andi Rewa tahu kebenarannya. Meskipun mertuanya ini terlihat baik secara fisik, tapi kenyataannya Ridwan adalah orang yang malas, yang jarang berolahraga. Alasan utama kenapa tubuhnya masih terjaga adalah karena selama bertahun-tahun dia tersiksa oleh keberadaan Carla. Walaupun sekarang Carla sudah banyak berubah, namun di masa lalu Carla hampir seperti iblis wanita. Siapapun yang memiliki istri seperti itu pasti akan merasa tertekan, kehilangan selera makan, dan sulit menambah berat badan. Andi Rewa kemudian memuji, "Ayah, dengan gaya seperti ini, ayah terlihat seperti pria berusia 40-an. Memang keren." Ridwan tertawa puas. "Benar kan? Dulu di kampus, aku juga terkenal sebagai cowok tampan. Tidak kalah dengan artis muda zaman sekarang." Najwa hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak berdaya, "Ayah, kapan ayah bisa bersikap sedikit lebih rendah hati? Kalau ayah bicara seperti ini, nanti ayah malah jadi bahan tertawaan orang." Namun Ridwan tidak peduli dan berkata, "Tidak usah khawatir, dibandingkan orang-orang tua lainnya, sudah jelas aku yang paling keren. Kalau di dalam satu kelompok, aku itu ibarat bangau di antara ayam." Carla yang melihat betapa gagahnya Ridwan merasa sangat jengkel di dalam hatinya. Dia berpikir di dalam hati, "Dasar si Ridwan ini, kalau berdandan sedikit, dia memang kelihatan berkelas juga. Sementara aku malah semakin gemuk selama bertahun-tahun ini. Apalagi sejak aku harus istirahat karena cedera kaki, berat badanku terus saja naik. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mulai diet dan olahraga lagi. Aku tidak boleh kalah dari Ridwan." Dengan perasaan tidak senang, Carla melirik Ridwan, tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya berpamitan pada Andi dan Najwa. "Aku mau ke kamar dulu, kalian juga cepat istirahat ya." Najwa dengan wajah memerah menjawab, "Iya ibu, ibu istirahat duluan ya." Ridwan pun menambahkan, "Andi, kau cepat-cepat istirahat juga. Setelah bepergian ke sana sini, kau pasti capek. Suruh Najwa membuatkan air panas agar kau bisa berendam sejenak." Mendengar itu, Najwa tidak bisa menahan rasa malu karena teringat dengan candaan ibunya tadi. Namun di saat yang sama, dia merasa suaminya memang pantas mendapatkan sedikit relaksasi setelah kerja keras selama ini. Akhirnya dia berkata kepada Andi, "Andi, kau ngobrol dulu sama ayah ya. Aku akan menyiapkan air panas untukmu. 10 menit lagi kau bisa naik dan berendam." Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum. Setelah Najwa dan Carla naik ke lantai atas dengan lift, Ridwan mengajak Andi duduk dan membuatkan teh untuk Andi agar tubuhnya lebih rileks. Namun, baru saja Andi duduk, ponselnya mulai bergetar. Saat dia melihat layar, ternyata ada panggilan dari nomor asing di Jakarta. Andi segera berdiri dan berkata kepada Ridwan, "Ayah, aku keluar sebentar untuk menerima telepon dari klien." Setelah itu dia berjalan keluar pintu dan menekan tombol terima panggilan. Di halaman dia mendekatkan ponsel ke telinganya dan bertanya, "Halo, ini dengan siapa?" Suara wanita yang hangat dan penuh semangat terdengar dari ujung telepon. "Ah, Andi, ini aku, bibimu, Bibi Anita. Bibi sudah merindukanmu selama bertahun-tahun." Kalau saja Andi Rewa tidak mendengar percakapan antara sang bibi dengan Ibnu Komar di perjalanan pulang, mungkin saat ini Andi akan benar-benar percaya bahwa antusiasme wanita di telepon ini tulus berasal dari hati. Namun, karena dia sudah tahu lebih dulu rencana mereka, Andi pun memutuskan untuk berpura-pura terlihat sangat terkejut.
Dia tertawa kecil dan berkata, "Bibi, benarkah ini Bibi? Kenapa Bibi tiba-tiba ingat menelponku?" Sebenarnya, Anita juga tidak terlalu ingin menghubungi Andi. Awalnya dia sudah memerintahkan Ibnu Komar untuk langsung memberitahu Andi agar datang ke Hotel JX Marion besok. Tetapi ayahnya memintanya secara khusus agar Anita sendiri yang menelpon, supaya terlihat lebih tulus. Selain itu, karena mereka sudah lama tidak bertemu, menelpon lebih awal dianggap bisa mencairkan suasana dan memperlancar rencana membujuk Andi untuk kembali ke keluarga Rewa. Di telepon, Anita dengan nada lembut berkata, "Andi, kita sudah sekian tahun tidak bertemu. Bibi selalu memikirkanmu. Sebenarnya dari dulu Bibi ingin datang ke Makassar untuk melihatmu. Tapi Bibi mendengar dari Sangkala kalau kau tidak ingin pulang, jadi Bibi tidak ingin mengganggumu." Kemudian dia bertanya dengan penuh perhatian, "Andi, bagaimana kabarmu selama ini?" Meskipun Andi merasa sedikit muak, dia tetap menjawab dengan sopan, "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Bibi." Anita merasa lega mendengar jawaban Andi dan tertawa kecil. "Selama kau baik-baik saja, Bibi juga merasa tenang." Kemudian dia melanjutkan, "Oh iya, Andi, alasan Bibi menelpon adalah ingin mengajakmu makan malam besok. Apakah kau ada waktu?" Andi Rewa sedikit terkejut dan bertanya, Bibi datang ke Makassar besok?" Anita menjawab sambil tertawa, "Iya, sebenarnya Bibi sudah meminta Ibnu Komar untuk memberitahumu. Tapi karena kita sudah lama tidak bertemu, Bibi pikir lebih baik Bibi yang langsung menelponmu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Baiklah, kapan Bibi tiba, aku yang akan menjamu Bibi." Anita dengan hangat menjawab, "Bagaimana kalau kita makan malam di Hotel JX Marion? Bibi sudah minta Ibnu Komar mengurus semuanya." Andi tanpa ragu menjawab, "Baiklah, kita bertemu di JX Marion besok malam." Anita tertawa puas, "Oke, sampai ketemu besok." Setelah menutup telepon, senyum di wajah Andi perlahan memudar. Dia tidak punya perasaan baik kepada siapapun dari keluarga Rewa, baik itu kakeknya, pamannya, maupun bibinya. Selama dia belum mengetahui penyebab pasti dari kematian orang tuanya, keluarga Rewa adalah pihak yang paling dicurigainya. Setelah kembali ke rumah, Andi melihat Najwa sudah selesai menyiapkan air untuknya mandi. Setelah mandi, dia kembali ke kamar dan berbaring bersama Najwa. Najwa yang penasaran seperti anak kecil menunggu cerita sebelum tidur, bertanya apakah Andi mengalami hal-hal menarik selama di Jepang. Andi pun menceritakan berbagai kejadian yang melibatkan 3 keluarga besar di Tokyo dengan sedikit bumbu tambahan. Namun, dia sengaja tidak menyebutkan keterlibatan dirinya dalam peristiwa tersebut, agar Najwa tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia juga terlibat begitu dalam. Dia hanya mengatakan bahwa kliennya di Jepang memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga itu, sehingga dia mendapat informasi langsung tentang kejadian tersebut. Mendengar kisah tentang keluarga besar, ninja, dan aksi pembunuhan, Najwa tercengang karena menurutnya itu terdengar luar biasa dan penuh kejutan. Cerita tersebut begitu menarik bagi Najwa sehingga dia terus meminta Andi untuk melanjutkan hingga larut malam. Keesokan paginya, Najwa berangkat kerja lebih awal. Sementara itu, setelah memakan sarapan yang dibuat oleh Carla, Andi menghabiskan sepanjang hari memikirkan pertemuannya dengan Anita. Sejak Sangkala pertama kali menemukannya, tidak ada satupun anggota keluarga Rewa yang muncul secara langsung di dalam hidupnya. Sebenarnya, Andi menikmati kondisi ini, di mana dia bisa hidup tanpa harus berurusan dengan mereka. Namun, dengan Anita memulai kontak kembali, ini jelas menunjukkan kalau keluarga Rewa ingin menariknya kembali. Apapun motif mereka, satu hal yang pasti,
Mereka tidak ingin Andi terus menetap di Makassar. Bahkan seandainya dia menolak permintaan bibinya untuk pertemuan malam ini, Andi tahu kalau keluarga Rewa tidak akan berhenti di sini. Jelas mereka akan terus menjadi sumber masalah baginya di masa depan. Pada pukul 5 sore, Andi berpamitan kepada Carla. Dia mengatakan kalau dia ada urusan di luar sehingga tidak bisa makan malam di rumah. Kemudian dia keluar rumah sendirian dan memesan taksi menuju Hotel JX Marion. Sebenarnya Ibnu Komar ingin menjemputnya dengan mobil, tapi Andi menolaknya. Keluarga Rewa selalu menganggap Ibnu Komar sebagai orang mereka. Kalau Ibnu Komar terlalu menunjukkan perhatian khusus kepada Andi, itu bisa memancing kecurigaan. Sesampainya di lobi restoran JX Marion, Ibnu Komar sudah menunggunya dengan penuh hormat. Begitu melihat Andi, Ibnu Komar langsung mendekat dan berkata, "Puang Andi, kau sudah tiba?" Andi mengangguk dan bertanya, "Apakah bibiku sudah datang?" Ibnu Komar buru-buru menjawab, "Sudah Puang, tapi beliau merasa sedikit lelah. Jadi aku sudah memanggil terapis spa untuk melayani beliau di kamar. Mungkin butuh sekitar setengah jam lagi." Andi Rewa tersenyum samar. "Baiklah, kalau begitu, antar aku ke ruang makan dulu." Ibnu Komar menjawab, "Malam ini kalian akan makan di Sky Garden." Andi seketika mengerutkan alisnya. Sky Garden adalah aula besar dengan dinding-dinding kaca semi-transparan. Biasanya hanya digunakan oleh anggota premium Hotel JX Marion. Tidak ada ruang private di sana, sehingga siapapun bisa melihat tamu yang sedang makan di dalamnya. Merasa sedikit khawatir, Andi bertanya, "Apakah malam ini ada banyak tamu di sana? Kalau ada banyak orang dan mereka mengenali bibiku, itu bisa merusak rencana." Ibnu Komar tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir Puang. Malam ini seluruh bagian restoran JX Marion sudah kami kosongkan. Tidak akan ada tamu lain, baik di Sky Garden maupun di ruang makan lainnya." Andi Rewa terkejut. Semua area dikosongkan, bukan hanya Sky Garden? Ibnu Komar mengangguk. "Benar. Seluruh restoran hanya melayani kalian malam ini." Andi merasa situasinya sedikit berlebihan. "Bukankah ini terlalu berlebihan? Kami bisa makan di ruang private yang nyaman saja." Ibnu Komar mendekat dan berkata dengan nada rendah, "Puang, mungkin kau belum terlalu mengenal bibimu. Dia selalu punya standar tinggi dan merasa dirinya istimewa." Dia melanjutkan, "Bibimu selalu memandang rendah kota ini. Baginya makan di restoran yang sama dengan orang-orang biasa adalah penghinaan." Andi Rewa mendengus sinis. Kenapa repot-repot pasang gaya? Mau seberapa tinggi pun kedudukannya, bukankah dia tetap manusia yang makan, minum, dan tidur seperti orang biasa? Apa gunanya semua formalitas ini? Andi Rewa melangkah memasuki area restoran JX Marion. Restoran yang biasanya ramai, kini kosong melompong. Banyak pelayan telah dipulangkan sesuai arahan Ibnu Komar, agar tidak membuat Anita merasa terganggu dengan terlalu banyak staf yang berkeliaran. Andi Rewa melewati restoran di bagian luar dan tiba di Sky Garden di pusat ruangan. Aula perjamuan besar ini telah dikosongkan. 88 meja makan yang biasanya ada di sana semuanya dipindahkan. Di aula tengah hanya ada satu meja makan bergaya barat yang diletakkan dengan rapi. Andi tahu bahwa pengosongan besar-besaran ini pasti atas perintah bibinya. Perasaannya langsung memburuk melihat betapa merepotkan semua ini hanya untuk makan malam. Meskipun Andi kini memiliki uang miliaran di rekening banknya, dia tidak pernah merasa perlu memperlihatkan gaya hidup mewah. Baginya, makan semangkuk mie di warung pinggir jalan juga tidak masalah. Pengaturan yang berlebihan ini justru membuatnya merasa tidak nyaman dan muak. Alih-alih merasa istimewa, dia justru semakin enggan berinteraksi dengan orang-orang seperti bibinya.
Ibnu Komar menemani Andi hingga ke meja makan tersebut. Meja itu panjangnya sekitar 2 meter dan lebarnya 1 meter, dengan 2 kursi di ujung-ujungnya. Ibnu Komar dengan hormat menarik 1 kursi dan berkata, "Puang, mohon bersabar menunggu sebentar." Andi Rewa mengangguk ringan. "Oke, kau bisa melanjutkan pekerjaanmu. Aku akan main ponsel sambil menunggu dia datang." Ibnu Komar bertanya, "Puang, apakah kau ingin minum sesuatu? Aku bisa menyiapkannya untukmu." Andi Rewa menjawab, "Cukup air putih saja." Ibnu Komar mengangguk, "Baik, Puang." Andi duduk sendiri di meja. Dia memainkan ponselnya untuk mengusir rasa bosan. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan dari Rika Akana yang berbunyi, "Tuan Andi, kau sedang apa?" Andi tersenyum dan membalas, "Sedang menunggu makan malam di luar. Kau sendiri, apa yang sedang kau lakukan?" Rika dengan cepat membalas, "Aku baru pulang dari rumah sakit. Tadi aku menemani ayah." Dia kemudian mengirim pesan lanjutan, "Apakah istrimu suka dengan cincin yang kau pilih? Apakah ukurannya pas?" Andi menjawab, "Dia suka sekali. Terima kasih sudah membantuku mencobanya. Ukurannya pas." Rika mengirim emoji tersenyum dan menambahkan, "Syukurlah." Dengan senyum di wajahnya, Andi mengetik balasan, "Bagaimana kondisi ayahmu sekarang?" Rika menjawab, "Dokter bilang beliau bisa pulang dalam beberapa hari lagi." Andi Rewa mengetik, "Syukurlah." Namun, sebelum dia bisa mengirim pesan lebih lanjut, dia melihat seorang wanita masuk melalui pintu Sky Garden. Wanita itu mengenakan pakaian mewah Chanel edisi terbatas. Rambutnya yang dicat pirang dipotong pendek, dan wajahnya meskipun tidak terlalu cantik, memancarkan ekspresi dingin dan tampak tajam. Wanita itu tidak lain adalah bibinya, Anita Rewa. Anita berjalan cepat dengan langkah besar menuju meja makan tempat Andi duduk. Di belakangnya, Ibnu Komar mengikutinya dengan sikap yang sangat hormat. Saat masih beberapa meter dari Andi, Anita tersenyum dan berkata, "Wah, Andi, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kau sudah tumbuh menjadi pemuda tampan." Andi Rewa memandang Anita dan mengenali beberapa kenangan masa kecil dari wajahnya. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Sekarang aku sudah hampir 27 tahun, sudah bukan lagi pemuda." Anita tampak akrab dan tersenyum sambil berkata, "Oh, kau benar-benar mirip dengan ayahmu, seperti dicetak dari cetakan yang sama." Andi Rewa tersenyum dan mengangguk. "Bibi tidak banyak berubah dibandingkan waktu dulu." Anita tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Waktu berlalu begitu cepat, sudah 10 atau 20 tahun. Aku hampir 50 tahun sekarang, mana mungkin masih seperti dulu." Pada saat itu, Ibnu Komar sudah lebih dulu menarik kursi Anita dengan hati-hati. Saat Anita duduk, dia melirik ke arah Andi dan memperhatikan kalau Andi tetap duduk sepanjang waktu dan tidak berdiri sebelum dirinya duduk. Hal ini membuatnya merasa agak tidak puas. Menurut aturan, di meja makan para junior seharusnya berdiri dan menunggu dengan hormat ketika para senior datang. Kalau senior berbicara, junior harus membungkuk, menundukkan kepala dan mendengarkan dengan seksama. Ketika senior duduk, junior harus menunggu hingga mereka duduk dan memberi isyarat agar mereka juga boleh duduk. Namun Andi tetap duduk sepanjang waktu, seolah-olah lengket di kursi. Dia bahkan tidak mau repot-repot bergerak sedikit pun. Anita merasa sedikit marah di dalam hatinya. Seandainya dia tidak terlalu menyukai Andi, sebenarnya dia tidak terlalu menyukai Andi. Akan lebih baik bagi dirinya kalau Andi menghilang selamanya dan tidak pernah muncul lagi. Namun tidak disangka-sangka, anak ini yang telah lama hilang tiba-tiba muncul untuk menerima aset keluarga Rewa. Yang membuatnya lebih sulit diterima adalah bahwa ayahnya telah memberikan satu perusahaan besar untuk Andi, yaitu grup Rapocini, serta uang tunai 10 miliar dan masih ingin Andi kembali ke keluarga Rewa. Dia menatap Andi
yang berpakaian biasa, berpenampilan sederhana, dan tampak kurang mengerti tata krama. Sambil dia berpikir, orang seperti ini, apa haknya untuk kembali ke keluarga Rewa? Setiap anggota keluarga Rewa sudah mendapatkan pendidikan bangsawan sejak kecil dan kemudian melanjutkan studi di luar negeri. Dibandingkan dengan Andi yang hanya berkuliah di Makassar selama 1 tahun, perbedaannya seperti langit dan bumi. Membiarkan orang yang kurang berpendidikan seperti ini kembali ke keluarga Rewa pasti hanya akan mempermalukan keluarga Rewa. Namun, meskipun Anita tidak menyukai Andi, dia tidak berani mengabaikan perintah ayahnya. Setelah berpisah total dengan suaminya, rencananya adalah kembali ke keluarga Rewa, dan di masa depan dia bisa mendapatkan bagian dari kekayaan besar keluarga Rewa. Namun, sebagai seorang wanita yang sudah menikah dan ingin kembali ke keluarga untuk mendapatkan bagian warisan, dia sangat ditolak oleh kedua saudaranya, Randi dan Fendi. Dalam situasi seperti ini, kalau Anita ingin mendapatkan sebagian dari aset keluarga, dia membutuhkan dukungan penuh dari ayahnya. Oleh karena itu, di keluarga Rewa, dia selalu mengikuti kehendak sang ayah. Biasanya dia tinggi hati dan tidak menganggap siapapun, serta sering menentang orang lain. Namun, dia tidak pernah berani menentang ayahnya. Setiap kali ayahnya memberikan tugas kepadanya, dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya demi menyenangkan hati sang ayah. Dia pun mengingatkan dirinya sendiri di dalam hati, kali ini aku harus menyelesaikan tugas yang diberikan ayah dengan sempurna. Entah bisa membujuk Andi untuk kembali ke keluarga Rewa atau tidak. Setidaknya, aku harus memastikan Andi setuju untuk kembali ke rumah dan menemani ayah pada tahun baru nanti. Memikirkan hal ini, dia pun meredam ketidaksukaannya terhadap Andi, lalu tersenyum dan berkata, "Andi, selama ini kau pasti telah banyak menderita di kota ini. Keluarga sudah lama tidak bertemu denganmu dan sangat merindukanmu. Apakah kau pernah berpikir kapan akan pulang ke rumah?" Mendengar 4 kata itu, Andi tidak bisa menahan senyum. Kapan pulang ke rumah? Anita melihat senyuman Andi yang sedikit dibuat-buat, lalu berkata, "Andi, ada kata-kata bijak yang mengatakan, pergi dari rumah saat muda, pulang saat tua. Sekarang kau sudah dewasa. Setelah bertahun-tahun jauh dari rumah, memang sudah saatnya kau kembali." Andi Rewa mengangguk setuju. Apa yang Bibi katakan itu memang benar. Setelah pergi begitu lama, aku memang harus menyisihkan waktu untuk pulang. Sambil berkata demikian, dia tersenyum dan berkata, "Begini saja, nanti aku akan mengatur waktu. Kalau ada kesempatan, aku akan pulang." Sepertinya Andi menerima usul Anita, tetapi sebenarnya dia hanya mencoba mengulur waktu. Beberapa waktu lagi, dan mengatur waktu pada dasarnya sama saja dengan tidak pasti. Bagaimanapun tujuannya hanya untuk menyelesaikan pertemuan ini. Anita tentu saja tahu maksud Andi. Dia segera berkata, "Andi, jangan merasa ada perasaan negatif terhadap keluarga. Keluarga selalu sangat peduli padamu. Jangan lupa, begitu kakekmu mendengar bahwa kau ada di kota ini, dia segera meminta Sangkala untuk memberikan grup Rapocini dan uang tunai 10 miliar kepadamu. Jadi, sudah sewajarnya kau pulang melihatnya. Bukankah begitu?" Andi Rewa balik bertanya, "Bibi, apakah kalau aku hanya kembali sebentar saja sudah cukup untuk menyeimbangkan segala urusan ini?" Rasa tidak puas di dalam hati Anita semakin membesar. Menurutnya, Andi memang agak tidak tahu berterima kasih. Keluarga Rewa bahkan sudah menyuruh dirinya datang dari jauh untuk mengundangnya kembali. Dan itu sudah sangat memberinya muka. Seharusnya kalau Andi sedikit tahu diri, Andi akan langsung setuju dan pergi bersamanya untuk merayakan tahun baru di rumah. Namun,
Siapa sangka Andi malah bermain-main dengan kata-kata dan bahkan berbicara tentang menyelesaikan urusan.